warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video kami. Perkenalkan, kami dari kelas F, khususnya kelompok 6, merupakan mahasiswi jurusan Psikologi Universitas Negeri Makassar. Video kali ini merupakan salah satu bentuk tugas kami pada mata kuliah Bahasa Indonesia. Pertama-tama, perkenalkan, nama saya Ersanda Nurul Alfiani, selaku moderator di video presentase kali ini. Dan perkenalkan juga teman-teman saya, yaitu Nurul Aimana Marsuki, Ihdina Sazalia Rahmah, Fahira Devi Astari Hussein, Mutia Fadila Muhaimin, Nurul Ilmi, Widya Astuti Pangla, Ananda Nur Aliza Usman, dan Titi Ayu Tiffany. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai membaca kritis untuk menulis. Baiklah, sebelum mengetahui bagaimana itu membaca kritis untuk menulis, pastinya kita harus mengetahui apa pengertian dari membaca kritis. Untuk itu, pengertian atau definisi dari membaca kritis akan dipaparkan oleh saudari kita, yaitu saudari Widya Astuti. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tentang membaca kritis. Jadi, membaca itu adalah suatu proses yang dilakukan serta dipergunakan untuk memperoleh suatu informasi yang disampaikan oleh penulis melalui media kata-kata maupun bahasa tulisan. Dalam membaca dikenal juga jenis membaca telaah, yang memiliki pengertian yaitu membaca dengan cara meneliti bahan yang tersedia dengan tidak mengesampingkan ketelitian, pemahaman, serta kekritisan dalam berpikir. Jadi sebagai pelajar atau mahasiswa, membaca kritis sangat relevan untuk menambah wawasan dan mengembangkan ilmu. Berdasarkan hal itu, hakikat membaca kritis ini merupakan kegiatan belajar yang penting dan wajib dikuasai oleh pelajar maupun mahasiswa. Jadi membaca kritis itu merupakan proses memahami atau memaknai yang tersirat dalam sebuah bacaan. Membaca kritis itu merupakan aktivitas membaca yang ditempuh secara bijak, mendalam, evaluatif, serta analisis, dan bukan sekedar mencari-cari kesalahan isi atau pilihan kata ulang dalam objek kajian. Jadi membaca kritis itu melibatkan mempertanyakan, mengevaluasi apa yang penulis katakan, dan membentuk pendapat mengenai apa yang penulis katakan di dalam tulisannya. Kegiatan ini bertujuan untuk mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam bacaan, kemudian memberikan penilaian terhadap fakta itu. Nah, jadi pembaca tidak hanya sekedar menyerap masalah yang ada, tetapi ia bersama-sama penulis berpikir tentang masalah yang dibahas. Jadi kegiatan membaca kritis itu untuk menulis pada dasarnya merupakan kegiatan membaca untuk mendapatkan informasi yang relevan untuk tulisan yang akan dikembangkan. Nah, teman-teman, itu tadi merupakan pemaparan mengenai pengertian atau definisi dari membaca kritis. Semoga kalian paham ya mengenai pengertian tersebut. Nah, teman-teman, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja ragam-ragam yang terdapat di dalam membaca kritis. Nah, untuk itu, materi ini atau bagian ini akan dipaparkan atau dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Nurul Aimana Marsuki. Kepadanya dipersilahkan. B. Ragam membaca kritis. Ada beberapa jenis ragam membaca kritis. Hal tersebut tergantung pada jenis informasi seperti apa yang kita inginkan, yaitu pertama, membaca cepat atau sekilas untuk mencari topik. Terkadang kita membaca bukan untuk mencari informasi yang rinci. Secara umum kita hanya ingin mengetahui apa yang dibicarakan dalam tulisan yang dibaca. Pada situasi ini, kita tidak perlu memfokuskan perhatian kita pada bagian-bagian tertentu. Kita bisa membaca tulisan dengan cepat dan sekilas dari awal sampai akhir. Dari kegiatan tersebut, kita akan mendapat ide tentang topik tulisan yang dibutuhkan. Yang kedua, yaitu membaca cepat untuk informasi khusus. Membaca cepat bisa dilakukan jika kita menginginkan informasi khusus dari sebuah tulisan. Kita harus fokus dengan bagian-bagian yang kita inginkan. Selebihnya, kita bisa mengabaikan bagian-bagian yang kita tidak inginkan. Yang ketiga, yakni membaca teliti untuk informasi rinci. Ketika ingin mendapatkan informasi rinci mengenai suatu hal, perhatian kita harus fokus pada bagian yang mengandung informasi yang ingin kita ketahui secara rinci.
Ketika kita sampai pada bagian tersebut, kita harus membacanya dengan teliti sampai informasi yang kita inginkan bisa kita pahami. Sedangkan bagian-bagian yang lain yang tidak kita perlukan tidak perlu dibaca lebih lanjut. Itulah tadi pembahasan mengenai ragam-ragam membaca kritis. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai tahapan dan metode dalam membaca kritis. Nah, pada bagian ini akan dibawakan oleh dua saudari kita, yaitu Ananda Nur Aliza Usman dan Ihdina Sazalia Rahma. Untuk bagian pertama akan dijelaskan oleh Ananda Nur Aliza Usman. Kepadanya dipersilahkan. Selanjutnya tahapan dan metode dalam membaca kritis. Tahapan dalam membaca kritis terdapat 3 tahapan dalam membaca kritis, yaitu yang pertama analisis, bertujuan untuk menemukan pola tulisan. Caranya dengan mencari bagian-bagian tertentu yang berisi informasi yang kita inginkan. Yang kedua interpretasi, dengan membaca ide penulis di balik tulisannya sehingga kita dapat menemukan makna dari pola tulisan. Yang ketiga evaluasi, yaitu dengan membuat penilaian mengenai sejauh mana isi tulisan menjelaskan apa yang mau dijelaskan. Dengan tahapan tersebut, kita sebagai pembaca mampu mengkritisi bacaan dan berpendapat mengenai bacaan tersebut. Apakah informasi yang terdapat bacaan sudah dianggap benar atau sesuai dengan isu yang berkembang, sehingga pembaca tidak hanya memahami isi dari bacaan. Terus ada metode dalam membaca kritis. Terdapat 5 metode dalam membaca kritis, yaitu yang pertama survei, yaitu meninjau bacaan, merupakan langkah membaca yang dilakukan dengan cara membaca untuk mendapatkan gambaran keseluruhan dari kandungan di dalam bahan bacaan yang kita baca. Kegiatan ini dilakukan dengan cara memperhatikan judul utama tulisan, berbagai subjudul yang terdapat dalam bacaan, gambar-gambar atau ilustrasi, grafik, membaca sebagai pendahuluan, bagian isi, dan bagian akhir buku atau teks yang dibaca. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ihdina Sazalia Rahma. Kepadanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada question, yaitu soal atau pertanyaan. Merupakan langkah-langkah membaca yang dilakukan dengan menyusun beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pesan yang berusaha kita peroleh. Daftar pertanyaan yang telah kita susun digunakan sebagai panduan dalam membaca. Dengan pertanyaan yang dibuat, pembaca mencoba mencari jawaban dari bacaan yang telah dibaca. Selanjutnya ada read, yaitu membaca. Merupakan kegiatan membaca bahan atau teks yang kita baca secara aktif serta mencoba mendapat segala jawaban atas persoalan-persoalan yang telah kita daftar sebelumnya. Kita membaca. Kita sebaiknya membuat daftar-daftar dari persoalan tambahan yang kita tentukan dalam bacaan. Berdasarkan perkembangan pemahaman dan keinginannya, pembaca perlu mengidentifikasi persoalan-persoalan tambahan yang perlu dijawab. Selanjutnya ada recite, yaitu menyatakan kembali. Adalah kegiatan mengingat kembali pesan-pesan yang terdapat dalam bacaan kita. Setelah selesai membaca, kita perlu mengingat kembali apa yang telah kita baca dan mengidentifikasi segala sesuatu yang telah diperoleh. Hal utama yang perlu diingat kembali adalah yang berkaitan dengan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang dikemukakan sebelumnya. Selanjutnya ada review, yaitu membaca ulang. Merupakan kegiatan membaca kembali bahan bacaan yang merupakan langkah terakhir dari kegiatan membaca. Pada tahap ini, pembaca membaca bagian-bagian buku atau teks tertentu untuk mencocokkan jawaban-jawaban atas pertanyaan yang dibuat pada langkah sebelumnya. Pada tahap ini, kita harus memastikan bahwa tidak ada fakta penting yang tertinggal dalam bacaan. Cara membaca ini penting sebagai sarana membentuk sikap dan berpikir kritis dalam membaca. Itulah tadi pemaparan dari dua saudari kita mengenai tahapan dan metode dalam membaca kritis. Selanjutnya kita akan membahas mengenai apa saja kegiatan saat membaca kritis. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh saudari kita, yaitu Fahira Devi Astari Hussein. Kepadanya dipersilahkan.
Kegiatan saat membaca kritis. Terdapat 3 kegiatan saat membaca kritis, yaitu 1. Membaca dengan berpikir. Membaca dengan berpikir maksudnya adalah memikirkan persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang ditampilkan dalam bacaan. Pembaca memikirkan maksud dan tujuan penulis dalam mengemukakan fakta-fakta tersebut. Tujuan pembaca dengan cara berpikir ini agar pembaca dapat menentukan batasan-batasan dari persoalan-persoalan atau fakta-fakta yang dikemukakan oleh pengarang. 2. Membaca dengan menganalisis merupakan kunci membaca kritis. Dengan menganalisis, kita sebagai pembaca dapat mengetahui apakah gagasan atau berbagai fakta yang dikemukakan pengarang sungguh disokong oleh detail-detail yang diberikannya atau tidak. Dengan tujuan tersebut, pembaca selanjutnya dapat memisahkan mana detail-detail yang penting. 3. Membaca dengan penilaian. Seorang pembaca kritis tentunya menilai fakta atau pernyataan yang dapat menyokong gagasan pokok yang dikemukakan. Kita sebagai pembaca kritis harus bisa menentukan apakah fakta yang kita baca berhubungan antara satu dengan yang lainnya, atau apakah akan menemukan 2 atau lebih fakta yang seharusnya dipandang sebagai fakta yang terpisah. Pada akhirnya, kita harus menentukan penilaian terhadap fakta-fakta yang disajikan oleh penulis. Setelah mengetahui dasar-dasar dari membaca kritis, kami berharap teman-teman sekalian bisa paham ya mengenai membaca kritis. Nah, akhirnya kita sampai ke pembahasan membaca kritis untuk menulis. Pada bagian ini, kami akan menjelaskan teknik-teknik membaca kritis untuk menulis pada berbagai jenis bacaan, seperti artikel ilmiah, artikel populer, buku ilmiah, dan bacaan-bacaan yang tersaji di internet. Pada bagian ini akan dijelaskan oleh 3 saudari kita. Bagian pertama yaitu membahas mengenai teknik membaca kritis pada artikel atau tulisan ilmiah, yang akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Mutia Fadila Muhaimin. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai membaca kritis tulisan atau artikel ilmiah. Berikut adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan saat membaca tulisan atau artikel ilmiah. Yang pertama, menggali tesis atau pernyataan masalah. Yang kedua, meringkas butir-butir penting setiap artikel. Yang ketiga, memahami konsep-konsep penting. Yang keempat, menentukan bagian yang akan dikutip. Yang kelima, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Dan yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Selanjutnya, teknik membaca kritis pada artikel populer dan buku ilmiah akan dijelaskan oleh saudari Nurul Ilmi. Silakan. Baik, membaca kritis artikel populer. Yang pertama, mengenali persoalan utama atau isu-isu yang dibahas dalam artikel populer. Yang kedua, mengenali signifikasi atau relevansi isu dengan tulisan yang akan dihasilkan. Kemudian selanjutnya, memanfaatkan isu artikel populer untuk bahan inspirasi menulis. Yang terakhir, membedakan isi artikel populer dengan isi artikel ilmiah dan buku ilmiah. Selanjutnya, membaca kritis buku ilmiah. Pada dasarnya, buku ilmiah sama dengan artikel ilmiah. Hanya saja buku ilmiah memuat uraian atau pembahasan yang lebih panjang dan terperinci mengenai suatu isu ilmiah. Yang pertama, memanfaatkan indeks untuk menemukan konsep penting. Yang kedua, menentukan konsep-konsep penting atau pandangan ahli hasil penelitian dan teori untuk menulis. Yang ketiga, menentukan dan menandai bagian-bagian yang dikutip. Selanjutnya, menentukan implikasi dari bagian atau sumber yang dikutip. Yang terakhir, menentukan posisi penulis sebagai pengutip. Yang terakhir, yaitu teknik membaca kritis pada bahan-bahan yang tersaji di internet. Nah, bagian ini akan dijelaskan oleh saudari kita yaitu Titi Ayu Tiffany. Kepadanya disilahkan.
Yang keempat, membaca kritis bahan-bahan yang tersaji dalam jaringan internet. Untuk menulis bahan-bahan yang terdapat dalam jaringan internet bisa kita manfaatkan sebagai bahan tulis yang akan kita buat. Mengingat banyaknya informasi yang dapat diakses dari internet. Bagian A, kiat praktis mencari dan menemukan bahan-bahan dalam jaringan internet. Bagian B, memilih dan mengevakuasi bahan-bahan dalam jaringan internet. Bagian C, menentukan isi atau gagasan penting dalam bahan-bahan yang tersedia dalam jaringan internet. Bagian D, menentukan secara kritis bahan-bahan dalam jaringan internet. Untuk menulis setiap orang, kita menerbitkan tulisan dalam internet dengan mudah dan juga cepat, dan hal tersebut bisa saja berbeda dengan informasi yang kita dapatkan dari buku atau artikel. Jadi, kita tidak bisa begitu saja menerima tulisan yang tersedia di internet. Cara untuk memastikan tulisan tersebut benar adalah yang pertama, membaca sepintas bagian-bagian tertentu. Yang kedua, membuat daftar pertanyaan mengenai bahan tersebut. Yang ketiga, mengevaluasi. Yang keempat, meninjau kembali bacaan tersebut. Sekian. Nah teman-teman, itulah tadi pemaparan dari kelompok kami mengenai membaca kritis untuk menulis. Semoga teman-teman sekalian bisa paham ya dengan penjelasan kami. Terima kasih karena sudah datang di video kami, dan kami mohon maaf jika ada kesalahan kata. Baiklah, saya selaku moderator akan menutup video presentasi ini, dan jangan lupa untuk tetap mematuhi protokol kesehatan. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.